Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting serta suasana yang berbahagia ini. Kemudian selawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Penyuluhan tentang kehamilan beresiko. Mengenai kehamilan yang beresiko, baik kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu untuk faktor resiko di usia lebih dari 35 tahun, risiko keguguran spontan tampak meningkat. Dengan bertambahnya usia, terutama setelah usia lebih dari 35 tahun, baik dengan kromosom janin ibu yang normal atau tidak, wanita dengan usia lebih tua, lebih besar kemungkinan keguguran, baik janinnya normal atau abnormal. Jadi untuk resiko usia terlalu muda dan terlalu tua ini dapat mempengaruhi terhadap ibu dan janinnya. Lalu para tenaga ahli kesehatan sekarang membantu para wanita hamil yang berusia 30 dan 40 tahun untuk menuju ke kehamilan yang lebih aman. Ada beberapa teori yang mengenai resiko kehamilan ini, di antaranya bisa berupa kelainan kromosom pada anak. Ini bisa disebabkan karena tadi usia yang lebih tua, mungkin kadar kromosom pada ibu juga sudah menurun, juga berpengaruh kepada kelainan kromosom pada anak. Lalu bisa munculnya masalah kesehatan yang kronis, seperti masalah diabetes atau masalah yang bisa menyerang ibu, serta penurunan dalam hal kesuburan mulai pada awal usia 30 tahun. Selanjutnya, yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut yaitu wanita dengan usia 30 atau lebih dari 35 tahun untuk merencanakan kehamilan harus mengkonsultasikan kehamilannya terlebih dahulu kepada dokter dengan memberikan konsentrasi terhadap kehamilan di atas usia 35 tahun. Juga penting melakukan konsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi secara bervariasi, konsumsi multivitamin sesuai dengan dokter dan tenaga kesehatan. Sehingga tidak boleh untuk usia kehamilan yang beresiko ini untuk tidak memperhatikan kebutuhan nutrisinya dan juga konsumsi makanannya. Setelah imunitas tadi ada sebagian kecil dari data yang kami peroleh ibu hamil yang belum mendapatkan imunisasi TT. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu imunisasi. Imunisasi ini berasal dari kata imun yaitu kebal atau resisten. Ibu hamil, bayi dan anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Vaksin tetanus toksoid ini dipergunakan untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi yang baru lahir dengan cara mengimunisasi ibu yang sedang hamil dan juga untuk mencegah tetanus. Tetanus ini menyerang bayi yang baru lahir karena dilahirkan di tempat yang tidak steril, terutama jika tali pusatnya terinfeksi. Adapun tujuan dari imunisasi TT ini adalah penyakit tetanus toxoid ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri anaerob Clostridium tetani di tempat luka dan menghasilkan ekstosin yang akan menyerang otot sehingga akan terjadinya spasmus atau kejang otot. Untuk melindungi bayi yang baru lahir dari tetanus neonatorum ini, ibu harus terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka. Pencegahan penyakit pada ibu hamil dan bayi kebal terhadap kuman tetanus serta untuk eliminasi penyakit tetanus pada bayi baru lahir. Untuk pelayanan imunisasi tetanus toksoid ini dilakukan pada ibu hamil, diberikan 2 kali dengan jarak waktu paling sedikit 1 bulan antara dosis pertama dan dosis kedua.
Sebaiknya dosis kedua diberikan paling lambat 1 bulan sebelum melahirkan agar menimbulkan kekebalan pada ibu hamil. Lalu ada manfaat dari imunisasi TT ini bagi bayinya, yaitu untuk melindungi bayi yang baru lahir dari penyakit tetanus neonaturum. Bagi ibu, manfaat imunisasi TT ini adalah melindungi ibu hamil terhadap kemungkinan terjadinya tetanus apabila terluka pada saat persalinan. Lalu bagi negara, manfaat imunisasi TT adalah memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat, dan penting dalam mencapai salah satu tujuan dari program imunisasi secara nasional, yaitu eliminasi tetanus maternal, tetanus neonaturum menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Untuk jumlah dan dosis pemberian imunisasi TT ini, imunisasi TT ini diberikan sebanyak 2 kali dengan dosis 0,5 cc disuntikkan secara intramuskular atau subkutan. Sebaiknya imunisasi TT diberikan sebelum kehamilan 8 bulan. Suntikan TT1 dapat diberikan sejak diketahui positif hamil, di mana biasanya diberikan pada kunjungan pertama ibu hamil ke sarana kesehatan. Untuk jarak pemberian imunisasi TT1 dengan TT2 adalah minimal 4 minggu. Lalu untuk jumlah dan dosis pemberian TT ini, untuk interval minimal pemberiannya, untuk 4 minggu setelah TT1, masa perlindungan untuk pemberian TT1 ini adalah selama 3 tahun. Lalu setelah TT2 6 bulan, masa perlindungannya yaitu 5 tahun. Lalu yang ketiga, setelah TT3 1 tahun, kemudian disuntik TT kembali, masa perlindungannya 10 tahun. Dan setelah TT3 1 tahun kemudian, TT4, perlindungannya yaitu lebih dari 25 tahun. Di sini ada efek samping dari imunisasi tetanus toksoid. Biasanya hanya gejala-gejala ringan saja seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan pada tempat suntikan. Efek samping tersebut berlangsung selama 1-2 hari. Ini akan sembuh sendiri dan tidak perlu tindakan pengobatan. Tidak ada bahaya bagi janin apabila ibu hamil mendapatkan imunisasi TT. Pada ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT, tidak didapatkan perbedaan resiko cacat bawaan ataupun abortus dengan mereka yang tidak mendapatkan imunisasi TT. Sehingga sangat besar dan banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh ibu-ibu hamil sekalian apabila imunisasi TT ini diperoleh secara lengkap. Lalu untuk keberhasilan imunisasi tetanus toksoid ini, tidak semua ibu hamil dan bayi yang baru lahir terbebas dari serangan penyakit. Semua tergantung pada tingkat keberhasilan imunisasi yang dilakukan. Begitu pula waktu perlindungan yang terjadi pun bervariasi. Keberhasilan imunisasi tetanus toksoid ini tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, waktu pemberiannya apakah sudah sesuai, misalnya tadi TT1 ke TT2 4 minggu apakah sudah sesuai. Lalu yang kedua, kematangan imunologik atau kematangan imun ibunya sendiri. Yang ketiga, keadaan gizi, bagaimana status gizi seorang ibu hamil tersebut. Yang keempat, cara pemberian vaksinnya apakah sudah benar secara intramuskular dan subkutan atau cara pemberiannya yang tidak benar, itu akan mempengaruhi. Lalu yang kelima yaitu dosis vaksin dan frekuensi pemberiannya. Apakah dosis yang diberikan kepada ibu hamil sudah tepat 0,5 cc atau belum. Lalu ini ada kontraindikasi terhadap pemberian imunisasi TT. Vaksin TT ini adalah vaksin yang aman dan tidak mempunyai kontraindikasi. Meskipun demikian, imunisasi TT ini jangan diberikan pada ibu dengan riwayat reaksi berat terhadap imunisasi TT pada masa lalunya. Contohnya pada pemberian imunisasi TT sebelumnya ibu mempunyai keluhan yang dapat membahayakannya. Untuk imunisasi TT selanjutnya kemungkinan harus didampingi dalam pemberiannya. Lalu dengan ibu dengan panas tinggi dan sakit berat, namun demikian ibu tersebut dapat imunisasi segera setelah
segala keluhannya tersebut sembuh. Dinda, moderator. Oh, Dinda. Iya, Dinda. Ibu Amelinda mau bertanya, moderator. Baik, silahkan Dinda. Silahkan pertanyaannya, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya mau bertanya kan, tadi kan dijelaskan selama hamil seharusnya dapat suntik TT 2 kali kan. Jadi saya selama hamil belum dapat suntik TT, belum ada kan waktu itu saya kan belum mengerti, belum tahu kan. Waktu sebelum nikah udah dapat 1 kali. Itu bagaimana caranya ibu-ibu? Iya, silahkan Sherin. Tadi Sherina mau tanya dulu sama Ibu. Mohon maaf ya, apa nama Ibunya, Nopi? Ibu Irma Lena. Itu ibunya. Ya. Jadi Ibu, tadi untuk imunisasi TT-nya itu ada sampai TT 5. Jadi untuk yang TT yang jaraknya 4 minggu tadi itu adalah TT 4 ke TT 5, itu jaraknya 4 minggu. Jadi untuk kelengkapannya, TT 1 ini biasanya imunisasi dasar lengkap. Apakah Ibu ada mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada saat dulu SD? Ada, waktu SD Nah, ada. berarti itu udah terhitung untuk TT 1 ya, Bu. TT 2 ini pada saat kelas 1 SD atau kelas 2 sampai kelas 5 Ibu ada dapat juga imunisasinya, Bu? Ada, di keterangannya ada. Ya, Bu. Itu sudah terhitung TT 2, Ibu. Untuk TT 3 saat Ibu catin atau menikah, Ibu ada imunisasi catin? Ada. Itu sudah terhitung TT 3. Dan untuk berarti Ibu TT 4 dan TT 5 ini saat Ibu hamil pertama kali apakah Ibu ada dapat imunisasi lagi atau belum? Belum, selama hamil belum, sampai kandungan masuk 8 bulan sekarang belum. Oh, berarti Ibu sampai T3-nya sudah, berarti yang belum untuk TT 4 dan TT 5 ya, Bu ya? Ya. Berarti untuk riwayat imunisasi Ibu cuma sampai TT 3, dan untuk TT 4 dan TT 5 ini Ibu bisa bantu jawab, Bu, untuk TT 4 dan TT 5 ini apakah boleh sekarang diberikan atau bagaimana, Bu? Coba menambahkan jawaban dari Sherin. Untuk Ibu Irma Lena, berarti udah Ibu lakukan TT 1 pada waktu sekolah, TT 2 dan TT 3. TT 3 dilakukan pada saat catin. Nah, mohon izin terlebih dahulu Ibu, sekarang Ibu kehamilan keberapa? Kehamilan pertama, Bu. Yang pertama, Bu. Oke, Anak pertama. kehamilan pertama. Ya. Oke, yang pertama. Sebelumnya Ibu mengikuti posyandu? Enggak ada, Bu. Ada Ibu Posyandu mengikuti enggak ada, posyandu tapi saya selama kehamilan? Posyandu yang Oke, tiap setiap bulan itu posyandu enggak ada. sekarang tidak ada. Ya. Ya, karena sekarang kan kondisi pandemi juga ya Bu ya, yang mengakibatkan kegiatan posyandu itu tidak bisa berjalan dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk TT 4 itu bisa dilakukan. Ibu silakan bisa menghubungi Ibu bidannya, atau ketika Ibu konsul ke klinik, ketika Ibu konsul kehamilan, sekarang itu bisa diberikan oleh bidan, seperti itu. Tapi nanti perlu juga Ibu lakukan diskusi dengan bidan bahwa TT 1 Ibu dapatkan waktu sekolah, terakhir TT dilakukan pada saat catin. Nah, nanti itu bidannya akan mengkaji ulang bahwa apakah TT 4 bisa dilakukan pada saat Ibu dalam kondisi hamil sekarang. Tapi pada prinsipnya penyuntikan TT itu bisa diberikan. Yang penting yang harus Ibu lakukan sekarang adalah Ibu melapor bahwa Ibu dengan usia kehamilan
kurang lebih 8 bulan, benar Bu? Ibu belum mendapatkan TT setelah TT Jatin, seperti itu Bu. Iya. Iya. Ya, terima Ada? kasih Bu. Bisa? Terima Ada lagi kasih, Bu Ibu pertanyaannya Vivi. Bu? Baiklah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. Ani Yulianti, mohon aktifkan kameranya. Ferin,